Liburan istri-istri anggota DPR RI menjadi sorotan di media sosial. Banyak masyarakat yang berpikir jika perjalanan tersebut dibiayai oleh Kesetjenan DPR. Jadi tahun ke tahun setiap anniversary selalu berubah. Hei caleg, lawakmu nyalek yuk kudu gawe cerita sing apik. Ora cerita ngapusi pemilih. Hei. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Pemimpin bosok ngapusi rakyat. Kula wonge fair. Api talem api. Bosok ya nyuwun sewu. Kalau saya harus membela kepentingan padahal bosok ngoten niku nyuwun sewu, saya nggak bisa. Mang Amar ya, The Age dimana ngutang gampang, giliran kembalikan susah. Ngutang gampang, kali susah. Hidupnya nggak akan bahagia orang begitu, lihat. Dikejar, sehingga nanti pada akhirnya minta kepada orang, berbohong pada orang. kita menikmati filmnya luar biasa keren banget. Thank you so much Rob. DPR orang nalar, sama sekali nggak nalar. Emangnya di DPR banyak setannya? Banyak koruptornya kok. Itu duit negara loh, duit rakyat. Jangan mikirin diri sendiri. Masa ketua atau wakil ketua MPR kayak gitu. Tahu enggak Anda bahwa ketika menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang? Kambing. Pak Ian ini, Pak Ian ini kepala informasi di sini. Banknya Fadel Muhammad itu dapat kucuran dana BLBI, tapi belum dikembalikan loh. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pengkhianat Rakyat, saya nggak paham. Untuk memenuhi bayar utang tadi, pun demikian setelah bayar utang dia ngutang lagi, mang modelnya begitu. Sebetulnya itu kebiasaan muncul dari siapa? Dari orang yang tamak. Betul, makasih. Ini buat bilanya keren banget. Walhasil Nabi rawuh di salah satu sahabat ditakoi akana alaihi dainun. Apa punya utang? Punya ya Rasulullah dinaroni. Terus Nabi ya sallu ala sahibikum. Nabi ku ya seni. Dia kancam salati. Jadi Nabi ra kersa nyolati tapi menyuruh sahabat menyolati. Teman kita sekarang duta besar Indonesia di Amerika. Dan kebetulan istrinya emang asli orang Bali. Itu orang Bali sini. Jangan gitulah, bayarlah 136 miliar itu. Biar anggaran MPR bisa ditambahin nanti dari duit negara. Kalau utang nggak mau bayar, tapi fasilitas minta dilengkapi, itu namanya keterlaluan. Tapi caranya dia tuh masih saja seperti dulu cara kerjanya. Bekerja tidak lihat dulu pertimbangan bisnis, minjem duit lagi. Ngutangnya masih jalan. Gaya hidupnya belum dirubah. Luar biasa banget, keren banget. View-nya. Jauh mata memandang. Artinya kalau orang merasa dirinya punya utang, dia semangat membayar utangnya. Itu dulu, jangan ambisi ingin kaya dulu, selesaikan utangnya dulu. Hasil terus Nabi pas mau kundur gitu tidak mau nyolati. Ada sahabat alaiya ya Rasulullah dirhamani. Ya saya utang itu nanti saya sahur. Nabi kembali lagi mau nyolati. Nah sehingga terjadi tradisi kiai-kiai supaya mayit ini terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Paham ya? Supaya mayit terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Semua happy banget nih. Lihat villanya, view-nya, ya ampun. Naik kan, naik. Coba bilang Mbak Tuge, Mbak Tuge. Bilang Mbak Tuge dong. Bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berutang loh sama negara 136 miliar rupiah. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Dan kami selalu berpesan, jangan biasa menghutang. Lebih baik hidup dengan kesederhanaan, nasi liwet tanpa punya utang. Karena hutang itu ngerepotkan, apalagi orang biasa ngutang penyakit lihat. Hidupnya akan susah, akan punya ambisi terus. Ambisi untuk karena ngutang itu sendiri adalah ambisi. Rosa, betul, makasih. Ini buat bilanya keren banget. Gila, ini villanya luar biasa banget. Sampai saat ini utang Bank Intan yang dulu itu milik Fadel Muhammad itu sekitar 136 miliar. Uang itu adalah dana talangan BLBI sejak 1998. Minta kepada Allah agar diberi petunjuk rezeki yang halal yang bersih. Kemudian cita-cita untuk bisa membayar utang.
Dan gaya hidupnya pun dikurangi, jangan foya-foya saja. Sekarang punya utang, sudah punya utang, gaya hidupnya nggak berubah, ngutangnya pun juga nggak berubah. Oh, ini kena sama. Oh, ini wine room, bedroom, Ini apa ini? Sampai sekarang belum dibayar. Mungkin niat bayar juga enggak. Ketika ditagih utangnya, mereka jauh lebih galak. Keluarga Cemara, maksud saya keluarga Cendana misalnya, melawan untuk nggak mau bayar utang. Dan kayaknya orang kayak Fadel juga begitu. Biarpun tahajud ya ngutang lagi besoknya, ya nambah. Dia gimana nggak nambah, dihitung sama orang kok. Kita harus berubah dong cara hidup. Kawasan, Tuge, thank you. Kita udah sampai ke sini. Full family datang ke sini. Dari semua yang berhutang, ada yang punya itikat baik, membayar kewajiban itu, atau setidaknya mencicil. Padahal dia sudah cukup, harus ngutang gitu ambisi. Yang kedua, untuk menutup utangnya kan harus dengan cara yang bermacam-macam sehingga bisa masuk haram bisa. Lanjutin Kak. Ini gila banget sih guys. Amazing. Ini nggak masuk di luar pikiran gue nih villa bakal sekeren ini. Crazy. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Biasanya punya utang dua model manusia. Yang pertama adalah cara hidupnya yang nggak benar, gampang ke bawah cara hidupnya orang lain, ikut-ikutan. Yang kedua karena tamak, itu rata-rata punya hutang. Dan orang yang punya hutang karena ini susah dia menyelesaikan permasalahan. Banget keren banget view-nya. jauh mata memandang. Utang ya utang, siapapun dia ya harus dibayar. Kegigihan Sri Mulyani itu mendapat serangan balasan. Desakan agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Fadel menyebut Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR. Ketika ditagih utangnya, mereka jauh lebih galak. This is amazing, out of mind. Ancaman Fadel Muhammad untuk memecat Menteri Keuangan terbaik di dunia ini semata-mata karena kegigihan Sri Mulyani menagih utang negara. Dan utang itu juga termasuk utangnya